Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Bu Heti Malinda, biasa dipanggil dengan Bu Heti. Ibu mengajar di kelas 4B SDN 163 Pekanbaru. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, ibu akan mengajar tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Baiklah anak-anak ibu, kita langsung saja ke materinya. Tunggu dulu. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, anak-anak ibu, Indonesia ini sangat kaya akan kebudayaannya, adat, agama, dan tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks tersebut berikut dalam hati. Atau anak-anak ibu boleh mendengarkan, atau anak-anak ibu bisa mendengarkan penjelasan dari yang ibu bacakan. Paragraf pertama dari Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf keempat.
Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf kelima. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, anak-anak Ibu, itulah penjelasan dari beberapa paragraf pawai budaya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide atau ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, anak-anak Ibu, untuk menemukan gagasan pokok dalam sebuah teks bacaan yang selesai kita baca, dapat kita lakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan tema yang disusun dalam bacaan. Temukan ide pokok dari setiap paragraf. Berikut ide penjelas. Yang ketiga, tarik satu garis besar atau ide umum berdasarkan ide pokok dan penjelas yang ditemukan. Yang keempat, ide umum itulah yang merupakan gagasan pokok teks bacaan yang sudah kita baca tersebut. Nah, anak-anak Ibu, kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ibu telah menulis paragraf kedua tadi dalam beberapa kalimat. Di barisan kalimat yang pertamanya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kalimat yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, dari dua paragraf kalimat yang Ibu baca tersebut, dapat kita temukan bahwa gagasan pokok tersebut terdapat di kalimat yang pertama. Karena kalimat yang kedua tersebut disebut dengan gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Karena di situ rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Itu disebut dengan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Sedangkan kalimat yang ketiganya, rombongan perempuan mengenakan baju cele, itu masih kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Begitu juga dengan kalimat yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh disebut dengan gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Paham kan anak-anak Ibu? Nah, untuk tugas anak-anak Ibu di rumah, coba anak-anak Ibu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Tulislah di buku bahasa Indonesiamu masing-masing. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut.
Nah, anak-anak ibu, setelah bahasa Indonesia selesai, kita lanjut materi kita, yaitu PPKN. Anak-anak ibu boleh buka buku temanya halaman 8 dan halaman 9. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, untuk tugas anak-anak ibu di rumah, yang pertama yaitu temukanlah 5 atau tulislah 5 nama teman sekelasmu. Yang kedua, identifikasilah nama siswa tersebut, daerah asalnya dari mana, agamanya apa, dan ciri khas daerahnya seperti apa. Misalnya ibu contohkan, namanya Siti. Siti berasal dari daerah Padang. Agamanya yaitu agama Islam. Ciri khas daerahnya yaitu terkenal dengan masakannya yaitu rendang. Sedangkan rumah adatnya terkenal dengan rumah gadang. Nah, paham kan anak-anak ibu? Nah, anak-anak ibu, tugasnya silakan ditulis di buku PPKN-nya masing-masing. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman 9. Coba dulu perhatikan bukunya halaman 9 masing-masing. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, anak-anak ibu, sikap yang harus kita miliki untuk menghargai keberagaman budaya kita yaitu yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tetap bermain dengan teman meskipun berasal dari daerah yang berbeda dengan kita. Sebaliknya, sikap yang harus anak-anak ibu hindari dalam menghargai keberagaman budaya adalah yang pertama, hanya bermain dengan teman yang satu suku bangsa dengan kita. Yang kedua, tidak menghargai orang yang sedang beribadah. Yang ketiga, membeda-bedakan orang yang berbeda daerah asal dengan kita. Nah, anak-anak ibu, kita sebagai anak Indonesia merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, itulah pembelajaran PPKN kita pada hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita yaitu tentang seni budaya keterampilan mengenai alat musik daerah. Nah, anak-anak ibu, kita lanjut saja materi kita mengenai alat musik. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya juga berbeda-beda. Contohnya, kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tipa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, untuk tugas anak-anak ibu di rumah, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya bagaimana, serta cara terjadi bunyinya pada alat musik tersebut. Contohnya, alat musik suling berasal dari daerah Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, seperti itu anak-anak ibu. Ibu harap anak-anak ibu paham semuanya. Kerjakan tugasnya di buku Seni Budaya Keterampilannya. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam.
Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Mungkin anak ibu ada yang mau bertanya, apa itu ruang hampa? Ruang hampa adalah ruang yang tidak memiliki udara sama sekali. Mengapa tidak memiliki udara? Karena di dalamnya tidak terdapat benda seperti benda padat, cair, dan gas. Seperti tadi yang dijelaskan, bunyi dapat merambat melalui benda tersebut. Kalau di dalam ruangan tersebut tidak memiliki udara, maka kita, anak-anak ibu, tidak dapat mendengarkan bunyi tersebut sama sekali. Nah, seperti itulah penjelasannya. Ibu harapkan anak-anak ibu mengerti dengan apa yang ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak ibu. Pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.